Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Saat ini sudah jam 9. Kita akan memulai acara 1 jam bersama renungan harian yang akan dipandu oleh Bapak Sony. Mari Bapak Sony, waktu saya serahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Juana. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya akan percaya pagi hari ini penuh dengan sukacita kita boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Tanpa terasa di hari yang baru ini, kita begitu menikmati akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan masuk dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Dan bagi Bapak Ibu nanti yang rindu ini doakan, Anda boleh menulis dalam kolom chat untuk pokok doa Anda, supaya tim dari kami renungan harian bisa mendoakan Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu bila nanti dalam ingin menyampaikan perenungan Bapak Ibu, ya tadi pagi Anda merenungkan renungan harian, Anda juga boleh raise hand, ya, dan Anda bisa sharingkan apa yang didapatkan tadi pagi. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada, semua anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama mengikuti 1 jam bersama renungan harian Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan. Biar Tuhan, kiranya Kau kuduskan setiap pakai, baik handphone, laptop, sinyal wifi, baik listrik Tuhan, semua berjalan dengan normal, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terutama kami, setiap pribadi masing-masing Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan, agar kami boleh mengikuti dengan baik Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar, boleh sungguh-sungguh tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau juga urapi hamba-Mu, Pak Samuel Yudi, yang akan menyampaikan Tuhan pagi hari ini, biar aku urapi hamba-Mu Tuhan, pakai Tuhan, menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami dalam nama Yesus, yang syukur dan berdoa. Amin. Mari pagi hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan pujian, bagikan bejana siap dibentuk. Bila setiap pagi hari ini kita masing-masing menyiapkan hati kita, bejana-bejana yang ingin dibentuk oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita pagi hari kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan-Ku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup
Siap bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikianlah kehidupan kita. Dan pagi hari ini sangat indah, di mana Tuhan ingin membentuk kita menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan audio renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyimak. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Renungan hari ini berjudul Karya Terindah. Cermin adalah benda yang jujur. Ketika kita menghadap sebuah cermin, maka ia akan menjelaskan dengan sejujur-jujurnya wajah dan tubuh kita. Tak ada sedikit pun yang ditutup-tutupinya. Setiap kali kita menatap sebuah cermin, apakah kita menyadari bahwa tangan Tuhan sedang dan terus menyempurnakan gumpalan hidup kita? Ya, Tuhan mengumpamakan dirinya bak seorang penjunan, dan ia senang bermain dengan gumpalan tanah liat, yakni kehidupan kita. Bukan hanya secara fisik yang kita lihat di dalam cermin, melainkan sang penjunan terus membentuk dan memperbaiki setiap aspek kehidupan kita. Tuhan sang ahli penjunan dengan penuh kasih sayang membentuk karakter kita. Ia mengukur setiap bagian hidup kita dengan teliti. Ia memahat dengan penuh ketekunan dan membentuk dengan penuh perasaan hingga menghasilkan karya seni yang indah di pemandangannya. Jika demikian halnya, bukankah kita akan merasa seperti karya seni yang indah? Atau sebaliknya, kita selalu melihat diri kita hanyalah sebuah karya yang tidak berguna. Seburuk apapun kita menilai tentang diri kita, Tuhan tetaplah sang penjunan yang begitu sabar. Ia bukanlah pribadi yang frustrasi yang akan membuang hasil karyanya ke tong sampah. Tidak, Tuhan tak pernah keliru akan buatan tangannya. Ia tidak pernah menyerah pada rancangan uniknya bagi hidup kita. Ia akan terus membentuk dan menyelaraskan gumpalan hidup kita dengan indah hingga tarikan terakhir nafas kita. Rancangannya atas hidup kita adalah dahsyat dan ajaib. Ia ingin kita menyadarinya. Tuhan Allah kita adalah pencipta yang sempurna, yang selalu mengharapkan karya yang terbaik. Ya, kita kena percaya pasti Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini mengikuti acara 1 jam bersama Renungan Harian. Pasti dari pagi sudah bersama-sama saat teduh masing-masing pribadi di rumah masing-masing.
Bahkan pagi hari ini kita akan bersama-sama lebih dekat lagi, dan telah hadir di tengah-tengah kita itu Bapak Samuel Yudi Susanto, penulisnya langsung renungan pada hari ini. Apa kabar Pak Samuel? Shalom Pak Sony, baik-baik, Tuhan memberkati. Iya, pagi hari indah sekali Pak Samuel. Ya, di saat mungkin Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pagi hari ini membaca tadi pagi, yaitu dengan tema menarik sekali, yaitu karya terindah. Ya, kita yakin pasti Tuhan punya rencana dengan kehidupan kita Pak Samuel ya. Pasti Tuhan tuh punya tujuan yang indah dengan kehidupan kita. Ya, bahkan kalau kita lihat di ayat di awal di Yeremia 18 ayat 1 sampai 10, berita tentang bagaimana Tuhan membentuk ya di tanah liat, jadikan sesuatu yang indah. Dan kita akan percaya pagi hari ini pasti di antara kita yang hadir ini ingin lebih mendalami lagi kira terbelakang apa yang Bapak tulis pagi hari ini ya, melalui tulisan Bapak pagi hari ini, renungan harian yang tayang pada hari ini. Oleh sebab itu kami persilakan Pak Samuel untuk melanjutkannya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Sony. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih juga untuk tim pelayanan Gloria yang hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi, bersharing bersama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya, dan saya yakin dan percaya kasih Tuhan kiranya terus menyatukan hati kita, dan senang sekali kita boleh bersama-sama untuk berbagi firman Tuhan, dan keyakinan kita bahwa Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita pagi ini melalui firman-Nya, pasti kita akan diberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini seperti judul renungan yang saya angkat yaitu tentang karya terindah. Awal ketika saya menulis renungan ini, saya terinspirasi dengan satu benda ya yang itu menjadi bagian hidup kita sehari-hari ya, bahkan kalau para ibu-ibu itu selalu tidak pernah lupa ada di tasnya gitu ya, dan itu ada di rumah, kemudian di toilet ya, itu selalu menjadi, kalau saya bisa gambarkan itu adalah seperti sebuah benda, sebuah barang yang selalu menemani hidup kita gitu ya. Dan itu seperti kebutuhan pokok kita gitu ya. Kenapa? Karena setiap kali ketika kita habis mandi ya, kemudian kita pakai baju dan berias, kita selalu memandang benda itu. Nah, benda itu yang sering kita kenal dengan namanya cermin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya itu sering memperhatikan kalau yang ibu-ibu itu biasanya dia bisa berjam-jam berias gitu ya di depan cermin, kemudian dia tidak hanya berdandan dan berias, tetapi dia itu bisa makan waktu berjam-jam untuk mengamati apa yang ada di wajahnya. Wah, kira-kira apa sudah bersih ya, kira-kira apa ada noda yang menempel di wajahnya. Nah, kalau kita menemukan ada sedikit saja noda di wajah, ya kita pasti akan cepat-cepat untuk membersihkannya. Dan kemudian kita ya, sekali lagi umumnya para ibu-ibu ya, nah itu dia akan segera mendandani, meriasi wajahnya dengan cantik gitu ya. Nah, kalau dia sudah merasa puas ya, merasa oh ini dandanan saya sudah cukup bagus, nah dia baru akan meninggalkan cerminnya. Tapi ada juga Bapak Ibu ya, sekalipun udah berdandan tapi dia terus saja mengamati cermin itu gitu ya. Nah, dan sebagai seorang ayah juga, saya itu punya seorang putri yang masih kecil berusia 6 tahun. Nah, kita tahu ya bahwa anak perempuan 6 tahun dia itu sudah mulai bergaya gitu ya. Dia sudah bisa berdandan sendiri gitu. Nah, kalau dia pas menghadap cermin dan mulai bergaya itu, dan saya sering mengamat-amati dia, nah dia lalu akan berkata kepada saya sebagai papanya, "Pah,
saya sudah terlihat cantik belum? Nah, gitu ya. Nah, waktu dia tanya gitu, saya selalu akan menghampiri dia, terus saya mencoba untuk memeluk dia, dan saya katakan kepada dia, kamu sudah cantik, gitu ya. Kamu adalah anak yang cantik, dan lebih daripada itu saya selalu katakan kepada dia, kamu ini adalah karya ciptaan daripada Tuhan sendiri. Saya selalu menanamkan hal itu kepada anak-anak saya, dan sebagai orang tua saya selalu punya tujuan bahwa anak-anak ini mereka akan menyadari kehidupannya bahwa mereka itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan karena dia adalah karya buatan tangan Tuhan, dan hidupnya selalu mempunyai tujuan karena rancangan-rancangan Tuhan yang indah itu selalu ada di dalam kehidupannya gitu. Nah, jadi apa yang melatar belakangi saya menulis renungan ini adalah berawal dari sebuah benda yang sederhana ini, yaitu cermin gitu ya. Nah, saya percaya juga bahwa Bapak Ibu ketika menghadap sebuah cermin pasti juga ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan ya ketika kita melihat tentang diri kita ya, ketika kita melihat diri kita itu di hadapan cermin gitu ya. Ada banyak sekali kata-kata yang kita utarakan tentang hidup kita. Sebagian orang mungkin akan berkata, saya ini adalah karya ciptaan Tuhan. Dia begitu bangga dengan dirinya, sehingga dengan demikian karena dia menyadari akan hal ini, ya maka dia menjalani hidupnya itu dengan satu keyakinan, dengan satu kepercayaan bahwa dia ada di dalam rancangan Tuhan, dan hidupnya itu dia akan lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi sayangnya ada beberapa orang atau sebagian orang ya, dia itu akan selalu terus melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kenapa ya saya kok tidak seperti orang lain ya. Ketika dia membandingkan dirinya, dia selalu melihat orang lain itu begitu sempurna, tetapi ketika dia kembali kepada dirinya, melihat kepada dirinya, dia itu merasa bahwa dirinya itu selalu penuh dengan kekurangan, merasa tidak berguna, dan akhirnya hidupnya itu tidak ada tujuan, dan dia akan selalu menyatakan bahwa sudah ya, saya ini orang yang tidak berguna, dan saya akan diam saja, saya akan tidak akan melakukan apapun. Nah, itu sebagian orang punya pikiran-pikiran yang demikian. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ya terutama yang kita baca tadi di Yeremia 18 ayat 1 sampai ke 10, ya Tuhan sedang menggambarkan dirinya itu sebagai seorang penjunan, ya dia yang sedang bekerja membentuk gumpalan-gumpalan tanah liat yang belum terbentuk dan masih basah itu ya, dan dia dengan sabar sedang melakukan pembentukan itu. Dan Tuhan menyuruh kepada Yeremia untuk bersegera datang, menyaksikan, untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh seorang penjunan itu ketika dia sedang membentuk sebuah gumpalan-gumpalan tanah liat untuk dijadikan sebuah bejana. Dan ketika Yeremia melihat ya bahwa ketika bejana yang sedang dibentuk oleh penjunan itu mengalami kerusakan, maka sang penjunan itu akan menghancurkan kembali, membentuk kembali menjadi bejana-bejana yang lain, yang indah, yang berharga di pemandangannya. Nah, di dalam hal ini Tuhan sedang berbicara kepada Yeremia tentang apa yang sedang dia lakukan kepada umat Israel gitu ya, bahwa Tuhan sedang membentuk dan terus membentuk kehidupan orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel ini menjadi sebuah bejana yang indah di pemandangannya, menjadi sebuah pribadi yang selalu hidupnya itu menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang menjadi tujuannya Tuhan ketika membentuk orang-orang Israel. Tetapi ada kalanya atau bahkan seringkali Tuhan itu mendapati bahwa
bejana yang di tangannya itu rusak. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang Israel itu yang memiliki hati yang terus memberontak kepada Tuhan. Ketika tangan Tuhan membentuk dengan lembut, tetapi orang-orang Israel ini terus memberontak kepada Tuhan, ya lari dari Tuhan. Mereka tidak pernah menyadari bahwa hidupnya itu begitu berharga di mata Tuhan, dan mereka menanggapi tangan lembutnya Tuhan itu dengan melakukan hal-hal yang merusak dan tidak lagi mau taat kepada firman Tuhan. Jadi mereka hidup di luar rancangannya Tuhan, dan mereka terus hidup semau sendiri, kehendak diri sendiri, bahkan hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Itu menunjukkan bagaimana kehidupan umat Israel pada waktu itu, mereka sama sekali tidak pernah mau tunduk, memiliki hati yang lembut untuk dibentuk oleh Tuhan. Namun demikian kita melihat bahwa Tuhan sebagai sang penjunan itu, dia itu terus bersabar gitu ya. Tuhan tidak pernah frustasi, dan Tuhan itu tidak pernah menyerah dengan apa yang dikerjakannya. Sekalipun umat Israel berlaku demikian, tetapi Tuhan itu tetap dengan sabar terus membentuk orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel ini bisa menjadi sebuah bejana yang benar-benar indah di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini seperti yang firman Tuhan katakan kepada kita, ya, bahwa Tuhan itu selalu membentuk kehidupan kita itu dengan begitu indah. Ya, bahkan dikatakan bahwa kejadian kita itu begitu ajaib gitu ya. Kejadian hidup kita itu begitu mulia. Itu semua karena pekerjaan tangan Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya setiap kita itu boleh menyadari ya bahwa kehidupan kita sangat-sangatlah berharga di mata Tuhan itu. Ya, sekalipun ada banyak kali di dalam kehidupan kita sering lari, memberontak kepada Tuhan, ya, karena kita merasa bahwa pembentukan proses daripada Tuhan itu begitu menyakitkan hati kita. Namun sekali lagi bahwa Tuhan terus bersabar, ya, Tuhan tidak pernah menyerah, Tuhan tidak pernah keliru dengan apa yang sedang dikerjakannya atas kehidupan kita. Karena itu yakinlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang kita alami pada hari-hari sekarang ini, ya, hari-hari berat, kemudian pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kita alami, kita harus meyakini bahwa itu semua adalah cara Tuhan untuk memproses, membentuk kehidupan kita. Dia akan membuang setiap kerikil-kerikil yang masih ada di dalam gumpalan tanah liat kehidupan kita. Itu dibuangnya, dibersihkannya hidup kita, dan dia sedang membentuk kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi karya bejana yang indah, yang mulia di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan sekali lagi menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan melihat tentang siapa jati diri kita, citra diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya, bahwa hidup kita begitu indah dan mulia. Sekalipun mungkin apa yang ada di dalam pikiran kita selalu melihat bahwa diri kita kurang baik, kurang sempurna, atau kita mendengar perkataan-perkataan dari orang lain yang selalu menganggap bahwa hidup kita itu tidak berharga. Tetapi mari kita kembali kepada rancangan-rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Bahwa Tuhan, apapun kehidupan kita, Tuhan selalu melihat bahwa hidup kita ini adalah karyanya yang mulia, karyanya yang agung, karyanya yang sungguh sangat indah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi sadari kehidupan kita. Ya, mari kita hidup di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kita berjalan ke depan dengan satu tujuan, hidup kita boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, karena hidup kita sungguh berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sony. Benar sekali Pak Samuel Yudi, ya, pagi hari ini kita diingatkan pasti para ibu-ibu yang pada pagi hari ini ya yang hadir atau wanita pasti selalu di dalam tasnya pasti ada kaca ya, atau ada cermin, maksudnya ada cermin ya.
Tapi juga nggak kalah dengan pria. Pria juga gitu Pak Yudi ya. Kalau kita ke kantor atau kita mau jalan juga pasti lihat cermin ya. Nggak mungkin nggak cermin. Cuma cerminnya mungkin kalau wanita lama, mungkin kalau pria cuma sebentar sudah selesai gitu ya. Gitu ya. Ya, menarik sekali Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu pagi hari ini ingin berbagi dari perenungan kita tadi pagi, dan biarlah ini boleh memperlengkapi bahkan menguatkan iman kita bersama pagi hari ini satu dengan lainnya. Oleh sebab itu kami buka Bapak Ibu, mari kami persilakan yang rindu ingin menyaringkan apa yang Anda dapatkan tadi pagi, Anda boleh tekan tombol raise hand atau Anda juga boleh mengangkat tangan sehingga nanti kami bisa mempersiapkan Bapak Ibu untuk menyampaikan sharing Bapak Ibu. Silakan. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Ya, untuk kita boleh saling berbagi. Iya, silakan Pak Paul. Iya. Iya, saya lihat Pak Paul. Iya, silakan Pak Paul udah resen langsung angkat tangan tadi. Ya, selamat pagi Pak Paul. Halo. Oke. Pak Paul Andan. Iya. Tadi saya lihat Bapak angkat tangan ya. Oh, moodnya Pak. Maaf, moodnya Pak. Pak Paul. Iya. Iya, belum dibuka. Iya, selamat pagi Pak Paul. Selamat pagi. Iya, Saya silakan Pak. terima kasih Pak Samuel Yudi. Saya terkesan dengan kalimat Bapak baru-baru dekat terakhir tadi. Bahwa kalau orang mengatakan begini begitu kan rasa hati kita kan rasanya gimana ya. Dan seringkali dikatakan ya faktor U. Ya memang faktor U itu benar. Tapi saya terhibur. Tadi pagi saya dengar renungan, saya baca, dan juga dengar Bapak tadi. Bapak bilang ya kata orang seperti itu. Tapi saya bersyukur Tuhan berkarya bukan luarnya, tapi dalamnya. Ya, Tuhan membentuk dalamnya pribadi saya. Walaupun faktor U membuat wajah dan badan semua serba slow, tapi saya bersyukur, sangat berterima kasih bahwa saya sekarang sadari bahwa Tuhan belum selesai kerja. Dia kerja membentuk bagian dalam saya supaya tambah hari lebih indah. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paul yang pagi ini sudah menyaringkan. Ya, sangat indah sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lainnya ingin berbagi, kami persilakan. Ya, Anda boleh tekan tombol resen atau Anda boleh angkat tangan. Kami silakan. Mari Bapak Ibu kita berbagi. Saya akan percaya pasti kita semua pagi hari ini diberkati melalui perenungan pagi hari ini. Silakan. Ya, ada yang berbagi? Silakan Bapak Ibu. Ya, biar pagi hari kita bersama-sama membagikan apa yang Anda dapatkan. Ya, mungkin di sini juga ada Ibu Indra Hermanto. Ya, dari saat ada Bu Indra Hermanto dari Surabaya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Pagi Pak. Iya, ingin berbagi Ibu pagi hari ini dari perenungan. Silakan Ibu. Dari renungan yang saya baca dan renungkan itu, saya kalau membaca itu tidak terbatas pada yang disebutkan ayatnya ya Pak. Jadi keseluruhan pasal 18 itu ya. Jadi kesiapan kita setiap kali untuk bertobat ya Pak ya. Saya melihatnya di situ. Jadi untuk senantiasa diperbaharui dan menerima pembentukan yang diberikan itu untuk menjadi lebih baik. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indra. Ya, jadi kita makin hari itu semakin dibentuk pembentukan oleh Tuhan, ya, supaya kita jadi serupa segambar dengan Allah, ya, dengan rencana Allah dan kehidupan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, mari kita bergunakan waktu yang indah ini untuk kita boleh bersama-sama berbagi, menyaringkan apa yang Anda dapatkan pagi tadi saat Anda berwaktu teduh. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Kita akan bersama-sama pagi hari ini menyaringkan apa yang Anda dapatkan. Ya, silakan. Pak Marah, dapat sesuatu Pak Marah pagi hari ini? Silakan, ingin berbagi. Silakan Pak Marah. Sebutnya belum Masih tekan. mute, Ya. Pak. Oh ya. Silakan. Ya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Tony untuk waktunya. Beberapa waktu terakhir ini
sepertinya Tuhan bicara hampir sama dengan saya ya, maksudnya termasuk pagi hari ini. Bagaimana Tuhan itu benar-benar berkuasa dan pegang kendali lah banyak hal. Jadi sampai betul-betul kalau saya merasakan bahwa hidup saya itu seperti puzzle gitu ya. Jadi yang sedang dibentuk Tuhan dalam artian mungkin waktu ada hal-hal yang dahulu saya rasakan itu tidak baik dalam hidup saya, tapi baru sekarang saya menyadari bahwa hal yang tidak baik itu ketemu pasalnya di sini. Oh ternyata Tuhan kasih itu untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, gitu ya, hal-hal yang terjadi saat ini. Bahkan saya merasakan beberapa waktu yang lalu ada kalimat yang ayat dari firman Tuhan yang juga mungkin terkait dengan hal ini. Bahkan ada orang-orang yang mereka-rekakan kejahatan buat saya. Itu Tuhan bisa ubah menjadi suatu yang indah gitu ya. Jadi memang benar-benar di luar akal pikiran saya. Gitu. Jadi pagi ini benar-benar menguatkan kembali hal itu berbicara kuat. Jadi Tuhan itu benar-benar penolong dan bisa diandalkan. Dan saya belajar untuk ya wis apa kersane Gusti, apa maunya Tuhan gitu kan. Dan waktu dibentuk itu kan kayaknya mau berontak gitu ya. Tapi ya Tuhan sanggup membuat segala sesuatu yang ada itu menjadi sesuatu yang indah, karya yang indah. Di luar apa yang saya pikirkan, di luar apa yang saya bayangkan. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Mas Yudi untuk penguatannya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Mara. Ya, memang namanya dibentuk itu tidak enak ya, pasti sakit. Tapi di balik sakit itu pasti Tuhan berikan terindah dalam kehidupan kita. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, ini ada Ibu Wahyu. Ya, sudah lama sekali. Ya, selamat pagi Bu Wahyu. Ya, ingin berbagi kah pagi hari ini Bu Wahyu? Kami silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Sedikit ya Pak Sony, karena saya sebentar lagi akan dijemput. Dalam renungan pagi ini, saya mikir tadi cerminnya itu cermin biasa ya Pak Yudi ya. Ada cermin yang kalau dilihat itu bisa jadi besar ya. Jadi kadang-kadang di hotel-hotel itu saya melihat, loh kok jelek ya wajah saya, sudah banyak kukulnya, jelek gitu ya. Nah tapi tetap saya berprinsip bahwa ada dua hal. Yang pertama adalah kita bersyukur untuk ciptaan Tuhan, karena Tuhan itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Berarti sudah bagus dan sangat baik. Dalam Kejadian 1 ayat 26 disebutkan demikian. Kedua adalah self-talk ya. Jadi apa yang kita katakan pada diri kita dan kita pikirkan itu bisa terjadi. Jadi kita nggak perlu minder atau loh saya kok jelek atau gini gitu. Nggak perlu, karena apa yang kita katakan dan kita pikirkan itu adalah yang positif aja. Untuk diri kita juga positif, sehingga semua akan menjadi kebaikan. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan kacamata positif, maka kita akan bersyukur selalu. Ya, itu aja dulu Pak Sony. Terima kasih, saya pamit. Terima kasih Bu Wahyu untuk perenungannya pagi hari ini. Ya, bersyukur ya karena kita ciptaan Tuhan ya. Terus kedua, ya tadi itu ya kita berpikir yang positif ya. Terima kasih Bu Heru ya. Silakan ya dari Atlanta ya Bu Lilis ya. Silakan Bu Lilis ya. Ya, terima kasih Pak
Yudi, terima kasih Pak Sony, Bapak Ibu semua yang sudah bersharing luar biasa ya berkat pagi hari ini. Terus mengingatkan kita bahwa penjunan kita itu adalah Tuhan sendiri. Itu yang sungguh-sungguh luar biasa gitu. Kita tanah lihat ada di tangan penjunan dan penjunannya Tuhan. Dan dia mengatakan dia akan membentuk kita sesuai dengan apa yang baik menurut pemandangannya. Jadi nggak ada yang jelek kan, memang betul ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Ayu ya. Dan Tuhan itu mengatakan baik, bukanlah secara fisik saya rasa ya. Jadi tadi saya tergelitik juga dengan Pak Yudi yang awalnya adalah dari cermin dan mungkin saya bukan yang biasa karena saya nggak pernah bawa cermin di dalam tas saya. Ya, jadi benar-benar bukan fisik. Tuhan selalu mengatakan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan fisik kita, bukan prestasi kita, bukan kekayaan kita ya. Luar biasa karena Tuhan itu melihat hati. Dan setiap kali Tuhan juga mengatakan kita yang sudah dibentuk mulai dari sel-sel yang baru 1 sel aja, 2 sel, dan seterusnya itu luar biasa kalau kita mempelajari bagaimana tubuh kita itu ya. Sungguh-sungguh Tuhan begitu sempurna. Dan seringkali yang menjadi penghalang adalah kita sendiri. Kalau kita mulai membanding-bandingkan dengan diri kita dengan orang lain, ya dikatakan ojo dibanding-bandingke gitu ya. Karena Tuhan membentuk masing-masing kita khusus, sungguh-sungguh khusus. Nggak ada yang sama di dunia ini. Kembar pun tidak akan sama gitu. Dan Tuhan punya maksud sendiri-sendiri. Jadi buang-buang energi kan kalau kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena Tuhan menghendaki kita terus bertumbuh dan Dia yang akan membentuk kita juga. Dan juga terus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah membuang kita. Jadi bagaimanapun kita bisa jatuh, tidak akan dibuang oleh Tuhan karena Tuhan mengatakan satu aja syaratnya, bertobat kembali kepada Dia. Ya, terima kasih luar biasa. Biarlah ini selalu mengingatkan kita untuk tetap dekat Tuhan, tetap mensyukuri karena kita sudah dibentuk oleh Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lilis. Iya, jangan dibanding-bandingkan, gitu ya. Kita akan percaya bahwa kita semua ciptaan Tuhan itu unik dan menarik, tapi semua punya rencana indah yang untuk memberikan kehidupan kita. Ya, di sini ada Pak Stefanus Kristianto. Silakan Pak, ingin berbagi Pak. Tadi saya lihat juga senyum-senyum. Mari Pak, ingin mengungkapkan sesuatu pagi hari ini, ingin berbagi, silakan Pak. Ya. Pas dulu ya Pak ya. Oh, pas dulu Pak. Baik, jadi menyimak dulu Pak ya. Baik, ya saya langsung ingin ke Malang nih. Ya di situ ada maaf nih Bu Noratan Malang. Ya, silakan selamat pagi. Ya, Bu Noratan Malang. Ya di Malang. Tidak dulu Pak. Oh tidak dulu, baik. Tidak menyimak Bu ya, terpesona nih Bu Soalnya ya. tadi sibuk sama Maui, jadi kurang fokus baik. banget. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Iya, apa? Ya, di sini ada Ibu Endang yang berbagi, Bu Endang. Bu Endang Lestari. Silakan, Ibu. Selamat pagi, Bu Endang. Oke. Ya, mungkin belum terkonek ya dengan Bu Endang. Ya, mari Bapak Ibu, mungkin kami mengundang Bapak Ibu yang lainnya ingin berbagi pagi hari ini. Ya, melalui bacaan kita, melalui perenungan kita, ya Anda ingin menyampaikan sharing Anda pagi hari ini, sehingga sharing Anda ini boleh menguatkan. Oh, udah ada. Ya, silakan Bu Endang Lestari. Ya, silakan Bu. Ya,
Tadi udah. Ya, silakan Ibu Endang. Pagi. Ya, selamat pagi Pak Sony, selamat Ya. pagi Ibu. Terima kasih Pak Yudi untuk renungan hari ini. Mengingatkan kembali untuk mau bercermin gitu. Kalau saya justru mendengar pembahasan pagi hari ini, saya teringat bahwa oh iya ya, berarti kalau Tuhan adalah penjunan kita, oke, tugas Tuhan memang sudah beres gitu. Tuhan adalah penjunan, maka Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang sempurna menurut kehendaknya sebagaimana rancangan semula Dia menciptakan manusia. Itu sudah pasti. Bagian Tuhan sudah pasti. Justru yang menjadi PR itu saya teringat bahwa kalau Tuhan berniat seperti itu kan niat yang jelas, tujuannya mulia, tujuannya menuju ke damai sejahtera. Nah, bagaimana dengan bagian saya sebagai manusia yang kadang kalau tanah liat itu kan dibentuk selalu nurut ya sama penjunannya. Saya justru teringat kok saya kadang nggak nurut sama Tuhan, justru di situ Pak. Jadi terima kasih Pak Yudi sudah mengingatkan bahwa ya kita sebagai manusia tentunya kalau kita sebagai tanah liat di tangan Tuhan, kita mestinya mau dibentuk oleh Tuhan melalui cara apapun yang Tuhan pakai. Karena kalau kita beriman, sungguh yakin bahwa Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang sebagaimana Dia kehendaki, pasti ke arah kesempurnaan dan damai sejahtera. Kenapa kita menolak bentukan Tuhan? Itu yang kadang masih menjadi PR, karena kita maunya ya seperti maunya kita sebagai manusia yang naturnya adalah dosa. Mungkin itu Pak Sony. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endang untuk sharingnya pagi hari ini. Ya. Dan kami silakan lagi ya. Di sini masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi pagi hari ini. Ya, di sini ada Pak Edi Tondingan. Ya, selamat pagi Pak Edi. Ya, Pak Edi Tondingan. Ya, selamat pagi Pak Edi. Saya mendengar saja dulu. Oh, mendengar. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya ingin berbagi pagi hari ini. Ya, yang melalui perenungan kita pagi hari ini, biar ini saling menguatkan satu dengan lainnya. Ya, ini juga mungkin ada rekan dari Bali. Ya, silakan ingin berbagi. Ya, di sini ada Bu Mariolen, ada Bu Dati yang berbagi, silakan. Silakan Anda boleh unmute, silakan. Ya, Ya, Bu selamat pagi silakan. semua. Terima kasih Pak Sony. Ya, mungkin maaf kalau sinyalnya agak putus-putus di sini. Iya, tadi teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain sudah memberikan sharing yang cukup lengkap sebenarnya, dan saya juga sangat diberkati. Jadi ya sama seperti Bu Endang, saya lebih berpikir untuk diri sendiri begitu ya. Apakah saya mau mengeraskan hati atau tidak? Karena kalau hatinya dikeraskan, nanti saat Tuhan berkehendak membentuk saya, dibantingnya mesti sakit sekali begitu ya. Kalau udah remuk, nanti disatukan kembali untuk diutuhkan itu juga memerlukan proses yang tidak mudah. Jadi di sini kembali diingatkan jika Tuhan hendak membentuk, lebih baik ya nurut saja begitu ya. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Mariolen yang pagi hari ini sudah berbagi. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Saya juga melihat ada Dr. Rias Tuti. Iya, silakan. Selamat pagi Dokter. Apa yang ingin berbagi pagi hari ini? Selamat pagi. Belum Pak. Oh, belum. Ya, baik. Masih Bu. Iya, masih ada waktu Bapak Ibu. Ya, masih beri kesempatan. Silakan ingin pagi hari ingin berbagi. Ya, ya. Wah, ini kelihatan di layar sudah ada. Dirasain ada Bu Ive. Selamat pagi Bu Ive. Iya. Ingin berbagi pagi hari ini Bu Ive. Dari perenungan kita pagi hari ini. Pak Sony, pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat sharingnya. Tadi saya mau sharing aja pengalaman ya, pengalaman memang tadi dikatakan dibentuk itu kan ya dipahat, mungkin dibongkar lagi itu sakit, benar sakit, tapi hasilnya masih lebih baik, lebih indah. Tujuan akhirnya sempurna ya, seperti Bapak mau kita sempurna. Nah, saya saksikan aja waktu saya mau pensiun, waktu saya ambil pensiun dini, pas bulan Juli saya lagi masukin surat atau saya kena breast cancer ya, waktu itu saya kena cancer payudara. Waktu itu saya udah berdoa jangan sampai cancer, kalau cancer itu
pikiran kan aduh udah penyakit terminal ya, membahayakan, udah sebentar lagi kayaknya bahaya banget gitu, serem. Tapi ternyata Tuhan izinkan tetap kena positif, saya memang kena cancer. Nah waktu itu saya udah mau pensiun. Nah secara manusia, aduh kok kita mau pensiun malah kena. Dan itu sangat menyakitkan dan menakutkan ya, menyeramkan buat saya. Tapi yang saya pelajari memang Tuhan membentuk lebih sempurna apa, mempersiapkan sehingga saya lebih tidak duniawi. Ya. Itu kalau udah syukur banget ya, udah syukur banget kalau bisa sepuh, udah nggak kepengen macem-macem lagi, udah nggak kepengen, kalau wanita mungkin kasih branding, udah nggak kepikiran deh, waktu sakit itu nggak kepikiran, mau ditawarin tas, mau ditawarin baju, mau ditawarin mahal, mau ditawarin perhiasan, apapun nggak tertarik banget ya, nggak tertarik banget, cuma pengen asal sepuh aja. Tapi itu berkali terus udah nggak ada income bulanan, rutin lagi kan, udah nggak seperti waktu masih kerja rutin, ada bonus, ada apa. Jadi Tuhan membekali supaya saya lebih hidup tidak duniawi lagi, lebih mikirnya udah asal sembuh, asal ada makanan pakaian, bisa melayani, Tuhan kasih kesempatan, itu udah bersyukur banget. Jadi membekali waktu udah nggak terlalu duniawi, udah nggak gitu kepengen hal-hal duniawi, nggak gitu kepengen makan-makan enak juga enggak ya, itu juga udah bahkan juga kita batasi, kita jaga juga, jalan-jalan kayak udah nggak terlalu kepengen barang-barang memang nggak gitu kepengen. Jadi benar-benar itu benar Tuhan begitu, Tuhan sih kalau tapi pensiun udah lebih siap bahwa kita lebih sempurna, lebih mikirinnya pelayanan, lebih mikirin hal-hal rohani, udah mikirnya udah bentar lagi pulang, lebih benar-benar mempersiapkan dan tidak memikirkan hal-hal dunia. Benar, itu pembentukan Tuhan sehingga kita bisa lebih sempurna. Itu kesaksian saya, kiranya bisa memberkati. Terima kasih Pak Sony, Tuhan berkati. Iya, terima kasih buat Bu Iva yang pagi hari ini berbagi ya, mulai kesaksian yang begitu indah Tuhan bentuk dalam kehidupan Bu Iva ya. Biar ini menjadi juga berkat buat kita semuanya pagi hari ini. Ya, saya masih berikan satu kesempatan Bapak Ibu ya di pagi hari indah ini. Ya, silakan Anda mungkin ingin berbagi, menyeringkan apa yang Anda dapatkan pagi hari ini, sehingga ini benar-benar sungguh boleh melengkapi kita semuanya, bahkan memberkati kita semuanya. Silakan Bapak Ibu, ya kami masih memberikan satu kesempatan untuk Bapak Ibu boleh menyaringkan apa yang Anda dapatkan pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, saya di sini juga melihat ada Ibu Sri Widayati. Ya, Bu Sri Widayati. Ya, selamat pagi Bu Sri. Ingin berbagi pagi hari ini Bu Sri? Halo, selamat pagi Bu Sri Widayati. Ya, selamat pagi Bu Sri. Oh, kayaknya belum terkonek. Iya. Saya kan Bapak Ibu masih saya berikan satu kesempatan ya untuk berbagi pagi hari ini apa yang dapatkan dari perenungan Anda pagi hari ini. Ya, saya masih beri satu kesempatan, silakan. Ya, saya beri kesempatan. Di sini ada ya Pak Anton, silakan Pak Anton. Ya, Pak Jiwono. Ingin berbagi Pak, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak Yudi atas renungannya. Ya, kalau saya secara pribadi dalam membaca renungan ini, kemudian Pak Yudi sebagai penulis juga sharing langsung satu hal saja yang menjadi menjadi perenungan saya itu ketika berbeban berat atau ketika merasa rendah diri, begitu ya, baik menghadapi segala situasi yang ada di saat drop dan sebagainya, begitu. Di saat merasa tidak ada penolong yang lain ataupun banyak orang yang meninggalkan, tetapi setelah membaca firman ini dikuatkan kembali bahwa Mazmur 139 ayat 14 ini menjadi peneguh begitu ya, bahwa oh ternyata bahwa saya ini ciptaan yang luar biasa. Ketika saya melihat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan, kembali setiap merefleksikan, oh ternyata
tidak ada permasalahan yang selama ini yang tidak dilalui dengan baik ya, walaupun pada waktu melaluinya itu seakan-akan akan sulit gitu ya, tetapi toh semuanya bisa dilalui bersama Tuhan. Jadi ini menguatkan. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Pak Anton yang pagi hari ini sudah berbagi pada kita semuanya. Ya, tanpa terasa Bapak Ibu, 1 jam ke depan kita akan mengakhiri dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Ya, menarik sekali Pak Samuel Yudi ya pagi hari ini ya. Begitu banyak Bapak Ibu dan yang menyaringkan, yang begitu indah yang sering kita dengar, bahkan menguatkan kita. Mungkin ada sesuatu yang terakhir ingin sampaikan Pak Samuel Yudi, silakan Pak. Ya, baik Pak Sony dan Bapak Ibu semuanya, untuk mengakhiri renungan hari ini, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu hal bahwa seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, mari kepada setiap kita jangan pernah berhenti untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Dan mari kita terus mengingat bahwa kita mempunyai Tuhan Allah Bapa yang pembentukannya itu selalu mempunyai tujuan yang terbaik buat kehidupan kita. Ya, saya katakan wajar kalau satu waktu mungkin kita merasa sakit dan kemudian kita memberontak, tetapi seperti yang Bapak Ibu sharingkan tadi, mengingat kembali bahwa kita ini adalah gumpalan tanah liat yang seharusnya itu mudah untuk dibentuk. Ya, mari kita terus belajar untuk melembutkan hati kita, berserah kepada Tuhan, apa maunya Tuhan, ya, dan kita yakin bahwa seperti apapun sakitnya, tapi pasti nanti endingnya akan yang terbaik sesuai dengan apa yang menurut pemandangan dari Tuhan Allah sendiri. Dan itu terbaik buat kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Samuel Yudi. Ya, dan Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu ingin banyak lagi menyaringkan, tapi karena waktu sudah membatasi, tapi biarlah terus kita boleh menikmati kasih Tuhan sepanjang hari ini. Apa yang Anda dapatkan pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita semuanya dalam mengiring Tuhan. Ya, sebab itu mari kita bersama-sama pagi hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita, nanti akan disampaikan oleh diaturkan oleh Ibu Diana. Kami silakan Bu Diana. Terima kasih Bapak Samuel Yudi dan Bapak Sony yang sudah boleh Pak Samuel boleh memberikan ulasan mengenai renungan harian pada pagi hari ini dan memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau boleh mengingatkan kami Tuhan untuk karya terindah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami terus Tuhan mau mohon Engkau pimpin kami, Engkau berikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh seturut dengan kehendak-Mu, dengan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau boleh bentuk kami. Dan Tuhan kami terus hanya memohon kekuatan dan pertolongan dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan pada pagi hari ini kami juga mau mohon kiranya Engkau berikan kesehatan kepada kami semua ya Tuhan. Sehingga kami dapat dengan penuh sukacita boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Paul Andan di dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh cukupkan apa yang menjadi kebutuhan pelayanan di Pak Paul Tuhan. Untuk anak-anak yang ada dan untuk anak-anak dari NTT yang akan datang. Kiranya Tuhan sertai di dalam perjalanan hingga sampai di Kalimantan dengan selamat. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus juga untuk Ibu Heru dan tim yang saat ini akan
perjalanan ke Banyuwangi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin, Engkau juga sertai di dalam perjalanan dan acara di Banyuwangi, sehingga juga nanti boleh berjalan dengan lancar dan kembali sampai di Jember dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk para pimpinan dari pusat maupun sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa Tuhan. Kami mau mohon Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin negara kami, sehingga mereka dapat memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana dan seturut dengan kehendak-Mu untuk mensejahterakan rakyat semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan mau menyerahkan juga untuk acara 1 jam bersama renungan harian ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh terus pakai 1 jam bersama renungan harian ini untuk boleh memberkati umat-Mu ya Tuhan yang bergabung, dan terus Tuhan Engkau berikan kepada kami semua kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk boleh merasakan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau panjatkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Santo, berdoa berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa di dalam Kristus Yesus, Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya, memberkati hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Diana, terima kasih Pak Santo. Mari kita bersama-sama sebagai ucapan syukur kita pada hari ini, tandanya pujian. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendapat sesuatu yang baru dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita akan pujian nih. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Ya, syukur kepada Tuhan, acara 1 jam bersama renungan harian telah usai, tapi biarlah terus dalam hati kita, terus menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, dan makin hari makin mencintai Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami mengundang kembali Bapak Ibu boleh mengikuti kembali acara 1 jam bersama renungan harian pada minggu pertama, ya, hari Senin, dan minggu ketiga hari Senin. Ya, untuk sebab itu Bapak Ibu, mari kita ajak rekan kita, saudara kita, sahabat kita untuk bersama-sama bergabung dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Terima kasih buat Bapak Samuel Yudi Susanto yang pagi hari ini sudah berbagi, dan kiranya terus berkarya dan terus untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati Pak Yudi. Kami menantikan karya-karya berikutnya. Ya, terima kasih Pak Sony, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat kehadirannya, dan selamat berkarya, terus berkati Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Terus memberkati.